Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita yang mempunyai kehidupan ini, sehingga pada saat ini kita boleh hadir di rumah-Nya yang kudus, di mana kita akan memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Walaupun ibadah ini kita masih laksanakan di rumah kita masing-masing, kita percaya sungguh Tuhan bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu, pelayan firman hari ini, Pendeta Oscar Tumonggi STH, bersama majelis yang hadir pada saat ini, menyampaikan selamat datang pada saat ini. Semoga pelayan firman hari ini akan memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian dengan ucapan selamat beribadah. Jemaat yang diberkati Tuhan, tata ibadah yang kita gunakan pada saat ini, tata ibadah bentuknya yang ketiga, Minggu Sengsara yang ke-6. Untuk itu, jemaat dijemput berdiri. Panggilan beribadah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jemaat, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Untuk menyambut pelayan firman, kita menyanyi PKJ nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Persekutuan ibadah kita saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Mari kita nyanyikan PKJ 7 bait 1 dan 2. Bernyanyilah bagi Tuhan.
Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita persiapkan Mazmur pasal 103. Mazmur 103 kita baca berbalasan ayat 1 sampai ayat 5. Bagian kalimat yang dicetak menonjol keluar dibaca oleh pelayan firman, dan yang dicetak masuk ke dalam dibaca oleh jemaat. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Setelah kita bermazmur memuliakan nama Tuhan, marilah saudara-saudara dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah, dan doa pengakuan dosa ini kita ucapkan bersama Mazmur 51 ayat 3 sampai 6 dan ayat 12. Kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Berita pengampunan dosa bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah. Dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita sambut berita sukacita, berita pengampunan dosa ini dengan menyanyikan PKG 46 bait yang pertama. Pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita senantiasa menempatkan kita pada hidup yang baru, hidup
di dalam kehendak Tuhan. Karena itu, untuk mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru, dijemput jemaat berdiri. Marilah kita mendengarkan hukum Allah sebagaimana ditulis dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayat 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita sambut hukum Allah, menyanyikan PKJ 277 bait 1 dan 3. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini, itulah yang terdapat dalam Lukas 19 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-40. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Saitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang.
lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawabnya begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Mari kita dengarkan persembahan pujian dari kelompok pelayanan 3. dan mulut pun serah
Terima kasih kelompok pelayanan 3 Jemaat Maranatha telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebuah lagu yang mengisahkan kisah sengsara Yesus sampai kematiannya, bahkan kebangkitannya dari antara orang mati. Ada sebuah pengakuan, semua itu dilakukannya untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat kita beribadah lagi di hari Minggu ini. Kita ada di Minggu Sengsara yang ke-6. Minggu-minggu di mana kita terus menghayati kisah derita atau sengsara Yesus, yang semua itu rela dijalaninya untuk keselamatan kita umat manusia. Saudara-saudara, banyak di antara kita orang percaya atau orang Kristen yang bingung mengapa di dalam Alkitab mengenai kisah yang sama para penulis Alkitab bisa memberi kesaksian yang berbeda-beda. Salah satunya bagian bacaan kita tadi mengenai kisah Yesus memasuki Yerusalem. Menurut Lukas, ketika Yesus memasuki Yerusalem, yang menghamparkan pakaian di jalan dan yang bersorak-sorak riuh rendah adalah murid-murid Yesus sendiri. Sedangkan menurut Matius, yang melakukan itu sambil melambai-lambaikan daun palma adalah orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Matius 21 ayat 8. Dan menurut Matius dan Lukas, Yesus memasuki Yerusalem pada akhir pelayanannya, yaitu menjelang kematiannya di atas kayu salib. Tetapi menurut Yohanes, Yesus memasuki Yerusalem itu pada awal dan juga pada akhir pelayanannya. Nah, saudara-saudara, ini contoh antara lain ada kesaksian yang berbeda-beda dalam menceritakan suatu peristiwa yang sama. Kalau misalnya di pengadilan, para saksi itu memberikan kesaksian yang berbeda-beda, maka orang tentu akan bertanya, kesaksian mana yang benar? Kesaksian yang mana yang dapat dipercaya? Atau semuanya tidak pantas dipercaya? Nah, bagaimana menjelaskan ini? Yang pertama, saudara-saudara, para penulis Alkitab itu menulis sesuai pemahaman mereka dalam iman mereka kepada Tuhan. Paling tidak, Alkitab itu jujur, ingin mengemukakan seperti apa adanya. Bila ada kesaksian yang berbeda, maka itu juga ditulis seperti itu, berbeda. Tidak perlu disensor atau direkayasa, diubah-ubah hanya supaya kelihatannya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertanya, tapi mengapa mesti berbeda-beda? Karena para penulis Alkitab ini memang tidak bermaksud menulis
seperti melaporkan sesuatu, seperti para wartawan. Tetapi penulis Alkitab ini adalah orang-orang beriman yang mau menyaksikan iman mereka. Mereka tidak bermaksud untuk menulis misalnya sejarah hidup Yesus atau biografi Yesus. Sebab kalau mereka mau menulis riwayat hidup atau sejarah hidup Yesus, tentu mereka tidak akan cuma menulis tentang apa yang terjadi selama 3 tahun di akhir hidup Yesus. Lalu mereka mengabaikan apa yang terjadi, yang dilakukan Yesus selama 30 tahun sebelumnya. Yang mereka ingin tulis adalah siapakah Yesus menurut kacamata penghayatan iman mereka. Karena itu mereka menulis, dan itu bisa berbeda-beda. Sebab penghayatan iman setiap orang itu tidak sama. Sama-sama percaya kepada Yesus, sama-sama percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tetapi bagi yang seorang, mungkin yang paling menarik baginya tentang Yesus adalah kasih Yesus. Mungkin dalam pengalaman hidupnya, pengalaman imannya, dia sungguh merasakan Yesus itu mengasihinya. Maka yang paling menarik baginya adalah Yesus yang Maha Kasih. Mungkin orang lain yang berkesan baginya adalah tentang keberanian Yesus menghadapi berbagai hal. Dan mungkin juga orang lain melihat Yesus sebagai orang yang rela berkorban. Bahkan mungkin yang lain juga baginya Yesus itu adalah Yesus yang Maha Pengampun. Bisa jadi dalam penghayatan imannya dia banyak dan sering kali berbuat dosa, tapi toh Tuhan mengampuninya dan memberkatinya, sehingga ia melihat Yesus sebagai Sang Maha Pengampun dan seterusnya. Jadi berbeda-beda. Tetapi saudara-saudara, perbedaan itu justru memberi kepada kita gambaran dan pengenalan yang lebih lengkap dan lebih kaya. Kita sekarang tidak mengenal Yesus hanya dari satu versi saja, tetapi dari bermacam-macam versi. Mungkin ketika kita membaca Injil Matius, kita melihat sosok Yesus yang Maha Pengasih tadi. Atau kita membaca Markus, kita melihat Yesus sebagai Allah yang Maha Pengampun, Allah yang sudi ada di tengah-tengah orang berdosa dan sebagainya. Sehingga semakin kayalah pemahaman iman kita tentang siapa Yesus. Kalau begitu, apakah yang ingin Injil Lukas katakan dengan kisah yang dia sampaikan, yang kita baca saat ini? Apakah yang Lukas inginkan untuk kita pelajari dan contohi dari Yesus? Saudara-saudara, kalau kita baca keempat kitab Injil, maka semua penulis Injil ini menggambarkan bahwa Yesus bukanlah seorang yang takut mati. Jadi itu pesan pertama.
Yesus adalah seorang yang berani menghadapi kenyataan. Dia tahu di Yerusalem itu dia akan menjalani derita, ditangkap, disiksa, diludahi, dihina, dicela, dan akhirnya harus digiring dan disalibkan. Tapi Yesus tetap berjalan maju memasuki Yerusalem. Yesus tidak melangkah mundur. Dia mengatakan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus meneladani Yesus. Berani menghadapi setiap kenyataan hidup. Apalagi untuk melakukan, memperjuangkan hal-hal yang baik, yang benar, yang dikehendaki oleh Tuhan. Melalui kisah ini, Lukas mau mengatakan bahwa walaupun Yesus itu berani, tidak takut mati, tetapi Yesus tidak menjalani hidup ini secara serampangan, seperti orang yang tidak punya perhitungan. Yesus tidak menjalani hidup ini sembarangan. Ada seorang pendeta yang berkhotbah bahwa Yesus adalah seorang perencana yang baik, bahkan seorang pembuat strategi dan taktik yang jitu. Dan ini antara lain yang mau disampaikan oleh Lukas melalui kisah Yesus memasuki Yerusalem. Yesus memasuki Yerusalem. Yesus tahu musuh-musuhnya sudah menanti dan ingin membunuhnya. Tapi ia tidak gentar dan ia tidak menghindar. Yesus tetap mengerjakan apa yang harus dikerjakan dan mengatakan apa yang harus dikatakan. Tidak mundur dalam ketaatannya kepada kehendak Allah. Tidak seperti kebanyakan kita. Banyak kita yang sering merasa takut untuk mengungkapkan kebenaran. Kita tidak berani berbicara terang-terangan. Kita mengomel atau menceritakan di belakang. Yesus tidak. Apa yang harus dilakukan, harus dilakukan. Apa yang harus dikatakan, harus dikatakan. Dan menurut Injil Lukas, Yesus merencanakan segala sesuatu dengan cermat. Itu yang pertama. Yesus seorang perencana. Dia tidak gegabah. Dalam Lukas 19 ayat 28 tadi mengatakan bahwa Yesus berjalan mendahului murid-muridnya ke Yerusalem. Mungkin secara diam-diam untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa Yesus sebelumnya telah menghubungi si pemilik keledai yang akan ditungganginya memasuki Yerusalem. Bahkan
bahasa sandi atau kode itu telah disampaikan. Yaitu ketika Yesus mengutus muridnya untuk mengambil keledai itu, Yesus katakan, kalau ada yang bertanya, kenapa kamu melepaskan keledai itu? Katakan, Tuhan memerlukannya. Itu bahasa sandi atau kode. Jadi kita harus belajar dari Yesus untuk merencanakan segala sesuatu dengan baik. Tidak asal jadi, tidak asal jalan. Dan ini salah satu kunci keberhasilan dalam menjalani hidup. Kita harus berencana. Tidak menjalani hidup ini sebagaimana adanya. Tentu harus ada perencanaan. Mungkin ada orang yang mengatakan tidak perlu berencana, nanti Roh Kudus yang akan menuntun. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, setidaknya untuk mengisi kesempatan hidup yang Tuhan beri, kita harus mempunyai rencana-rencana dalam hidup ini. Paling tidak sebelum tidur malam, kita sudah tahu, kita sudah merencanakan besok bangun kita harus buat apa, harus kemana. Sehingga kita sungguh-sungguh memanfaatkan, menggunakan waktu atau kesempatan yang Tuhan beri dengan baik. Untuk tahun depan dalam perencanaan hidup kita, kita harus buat apa? Jadi ini pelajaran yang ingin Lukas bagikan bagi kita dengan kisah Yesus memasuki Yerusalem. Kita harus merencanakan, mempersiapkan segala tugas pekerjaan kita dengan baik. Sehingga diharapkan itu akan berjalan juga dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik. Yang kedua, ternyata Yesus juga mengatur strategi atau taktik yang tepat. Yesus pernah mengatakan kita harus cerdik seperti ular. Jadi untuk menghadapi segala sesuatu, kita perlu strategi, perlu taktik. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan, bisa menjalani dan menghadapinya. Ya, Yesus tahu bahwa di Yerusalem itu ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Tapi Yesus tidak mau mati bodoh. Karena itu dalam bacaan kita tadi dikatakan Yesus mengatur agar murid-muridnya ramai-ramai mengiringnya. Kalau toh ada yang mau membunuh Yesus, mereka harus membunuhnya di tengah keramaian, disaksikan banyak orang. Dan orang yang akan membunuhnya juga paling tidak berhitung, sebab akan berhadapan dengan pengikutnya atau orang banyak yang mengiringi Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita mempunyai banyak musuh, persoalan, pergumulan yang kita harus mempunyai cara, mempunyai strategi supaya kita dapat menjalani dan menghadapinya. Kalau kita ada di masa pandemi corona, apakah kita tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan misalnya?
karena gedung gereja ditutup. Tuhan beri hikmat bagi kita supaya dapat mengatur cara, taktik, strategi, supaya dalam situasi seperti itu pun kita masih bisa beribadah, memuliakan nama Tuhan, membaca, mendengarkan firman Tuhan, sehingga iman kita tetap terpelihara, terus dikuatkan menghadapi berbagai persoalan pergumulan hidup. Dan ini yang kedua yang ingin Lukas bagikan kepada kita. Hidup ini harus dijalani dengan rencana-rencana. Kita tahu apa yang harus kita capai. Dan kita harus memikirkan bagaimana caranya, bagaimana taktik kita, supaya kita dapat bertahan menjalani hidup ini dengan segala persoalan, dengan berbagai tantangan yang menjadi musuh kita, termasuk godaan iblis. Dalam khotbah beberapa minggu yang lalu, kita berhadapan dengan kuasa-kuasa yang bisa mengendalikan, mempengaruhi hidup ini. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya untuk bertahan, untuk menang menghadapi kuasa-kuasa itu, kuasa-kuasa jahat. Yang antara lain, kita harus tetap membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan melalui doa, selalu membaca firman Tuhan, karena dari situ kita diteguhkan, dikuatkan, dituntun, diarahkan menjalani hidup ini. Dan yang berikut, Yesus memasuki Yerusalem itu dengan cara seperti seorang raja memasuki kota. Tapi di sini dikatakan Yesus tidak menunggang kuda, karena kuda itu identik dengan kekuasaan dan peperangan. Tetapi Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Keledai itu adalah hewan simbol kedamaian, simbol kerendahan, simbol ketulusan. Kalau tadi Tuhan katakan kita harus cerdik seperti ular, ada cara, ada taktik, metode untuk bisa menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Kita tidak cukup cerdik, tapi kita juga harus tulus seperti merpati. Dan ini yang juga dicontohkan oleh Yesus. Seakan-akan dari atas keledai itu Tuhan Yesus menyapa penduduk Yerusalem. Mungkin selama ini kamu hanya mendengar tentang aku. Kini kamu melihatnya sendiri. Masih belum bersediakah kamu menerima aku sebagai raja? Demi keselamatanmu. Lihatlah, aku tidak datang dengan pedang di tangan. Aku mengendarai keledai. Aku datang menawarkan perdamaian, kasih sayang, dan kesempatanmu tidak banyak lagi. Saudara-saudara, di tengah-tengah ancaman yang menanti untuk membunuh Yesus, Yesus masih memperhatikan apa yang kita butuhkan, yaitu menawarkan damai, kasih sayang,
agar kita berkenan menerimanya sebagai Raja. Raja yang sungguh-sungguh dalam hidup ini. Raja yang kehendaknya kita turuti, kita taati, kita lakukan dalam hidup ini. Ingat saudara-saudara, di atas salib Yesus itu ada tertulis Indri. Inilah raja orang Yahudi. Tulisan itu bukan sebuah pengakuan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah seorang raja. Tapi sebenarnya itu adalah ejekan. Sehingga para prajurit mengatakan kalau memang engkau raja, selamatkan dirimu. Penjahat di sebelah mengatakan, kau berkuasa, bisa menyelamatkan orang lain. Coba selamatkan dirimu dan kami yang juga sementara disalib. Ejekan itu. Tapi kepada kita saat ini, dalam merayakan Minggu Sengsara yang ke-6, Tuhan datang menyapa kita, mengulurkan tangan perdamaian dan kasih sayang. Maukah kamu menerimaku sebagai Raja, Raja satu-satunya dalam hidupmu? Kiranya kita semua bersedia dan kemudian kehidupan kita dituntun oleh kuasa Roh-Nya melakukan kehendak-Nya sebagai seorang raja. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Dan menyambut berita firman Tuhan, saudara-saudara, kita dengarkan lagi pujian trio dari kelompok pelayanan 3. Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Terima kasih ketiga anak kekasih. Ungkapan syukur sungguh indah, sungguh besar pengorbanan karya Tuhan untuk keselamatan kita. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan karena itu dijemput jemaat berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan PKJ 129 bait yang pertama. Silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan PKJ 242 bait 1 dan 2. Tuhan mengasihi
Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan PKJ nomor 216 ayatnya yang pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita dengarkan warta jemaat. Jemaat Tuhan, kita dengarkan warta jemaat Minggu 21 Maret 2021 sebagai berikut. Disampaikan bahwa Pekan Paskah GKST tahun 2021 akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret sampai dengan 4 April 2021. Dan ibadah tanggal 28 Maret adalah ibadah pembukaan Pekan Paskah. Surat masuk, surat keterangan pindah jemaat. Majelis Jemaat GKST Baitel Poso, Klasis Poso Kota menerangkan bahwa keluarga Genggang Parinse yang terdiri atas suami nama Andrew Fernando Genggang, lahir Poso 17 Oktober 1986, pekerjaan wira swasta, alamat Kelurahan Kaua, Kecamatan Poso Kota Selatan. Istri, nama Aprian Sartika Parinsi, lahir Poso 28 April 1991. Alamat Kelurahan Kaua, Kecamatan Poso Kota Selatan. Anak, nama Audrey Nathaniela Genggang, lahir Poso 21 Juni 2015. Alamat Kelurahan Kaua, Kecamatan Poso Kota Selatan. Benar adalah anggota jemaat GKST Baitel Poso Klasis Poso Kota. Atas permintaan sendiri, keluarga bermohon pindah jemaat ke jemaat GKST Maranatha Kaua Klasis Poso Kota. Majelis Jemaat Baitel Poso menyerahkan sepenuhnya pelayanan keluarga ini pada Majelis Jemaat Maranatha Kaua. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tuhan memberkati. Poso 11 Maret 2021, Majelis Jemaat, Sekretaris 1, YT Panganso SPD, Ketua Pendeta A. Malajaji STH. Sekian warta jemaat. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Dan sebelumnya saya bacakan pokok doa Minggu 21 Maret 2021. Yang bersyukur atas berkat Tuhan, keluarga Samaliwu Tombeke, Saudari Marni Pento, keluarga Onora Mategau, keluarga Kalei Bogia, Ibu Kalei Bogia selesai melahirkan bayi laki-laki. Keluarga Songgigilan Motila, keluarga Ramimpi Bororing, keluarga Lario Yosep,
keluarga Duruka Salianggo, keluarga Mardia Awusi, keluarga Hande Kayupa, keluarga Tomba Hande, keluarga Taidi Hambali, keluarga Manongga Masua, keluarga Mangalai Langkanai, anak Kalista dan Kredo Lino, saudari Ulin Banangi, saudari Putri Teresia Manorek, dan keluarga Tumonggi Mokonio. Yang bersyukur atas hari ulang tahun Ibu Kandolia Ululai, keluarga Toban Butu Sancu hut perkawinan, anak Rizky Latole, Bapak H. Lario, Ibu Balavo Talenao, Bapak H. Balavo, Bapak Pit M. Torinding, Bapak Jem Litange, Bapak R. Todongi, Bapak B. Batoya, dan Ibu Tologana Nasir. Yang sakit di rumah sakit, dan dalam pemulihan juga lansia. Ibu Makpal Vuon, Bapak R. Todongi, Ibu Pajodoy Lelia, Bapak FK Avoan, Ibu Lempo Hari Kedua, Ibu Mbayowo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Ibu Erbanangi Tunggele, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanes Limban, Ibu Jade Pore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode, Ibu Siombo Walewangko, Bapak G. Belopa, Bapak dan Ibu Pasedan Ranuntu. Yang memberi persembahan melalui kartu ambulans, keluarga Kilala Tampai, dan yang melalui kartu pembangunan, keluarga Toban Butu Sancu, keluarga Tauna Peluru, keluarga Taidi Hambali. Yang memberi perpuluhan, saudari Putri Teresia Manorek. Keluarga yang berduka, keluarga Tagoe Movemba, keluarga Pore Ratosigi. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa, membawa pokok-pokok doa ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga Tuhan kami bersyukur kepadamu di hari Minggu ini, di mana kami ada di minggu sengsara yang ke-6, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan menyatakan syukur terima kasih kami atas segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami bersyukur atas firman-Mu yang terus menuntun, mengarahkan kami agar dalam hidup ini kami sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang ada dengan baik, merencanakan, melaksanakan segala tugas pekerjaan dengan baik, karena semua yang direncanakan, dipersiapkan dengan baik pasti akan menghasilkan juga hasil yang baik. Terima kasih kami dikuatkan oleh firman-Mu. Engkau yang dihina, diejek sebagai raja, membuktikan melalui kebangkitan-Mu dari antara orang mati bahwa Engkau sungguh-sungguh raja yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dengan itu, kami membuka hati kami dan kehidupan kami, menerimamu, menaatimu dalam hidup ini, Engkau sebagai Raja kami.
Kuasa Roh Kudus kiranya terus menuntun kami menjalani hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur bersama keluarga, bahkan saudara-saudara kekasih kami anggota jemaat yang menyatakan syukur mereka atas berkat Tuhan dalam hidup ini. Mereka mengalami itu dalam berbagai bentuk, melalui kesembuhan dari sakit, kekuatan menghadapi berbagai persoalan hidup, bahkan menerima berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan sehari-hari. Semua itu adalah anugerah-Mu. Karena itu kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu, sumber segala berkat, dan mempertaruhkan lagi perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kiranya akan tetap ada di dalam tuntunan tangan kuasa Tuhan. Berkat Tuhan juga akan tetap mengalir dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kekasih kami, juga keluarga yang merayakan hari ulang tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan ini. Dan itu berarti juga masih ada kesempatan untuk menikmati berkat-Mu yang Engkau nyatakan di jalan hidup selanjutnya. Dalam tuntunan tangan kuasa-Mu kami pertaruhkan perjalanan hidup mereka selanjutnya. Tuhan akan memberkati. Kami membawa di dalam doa saudara-saudara kekasih kami yang sakit, baik yang sempat kami sebutkan namanya, tapi mungkin juga ada yang sakit yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Engkau Allah Maha Tahu, mengetahui keberadaan mereka semua, mengetahui kerinduan mereka untuk memperoleh kesembuhan. Berkatilah upaya pengobatan perawatan yang mereka jalani, dan biarlah tangan kuasa-Mu menjamah mereka, memulihkan dan menyembuhkan. Kami doakan orang-orang tua kami di usia lanjut mereka, pasti dengan segala keterbatasan karena faktor usia lanjut. Namun biarlah iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan, menyaksikan bagaimana kasih setia Tuhan dalam hidup mereka yang terus berlanjut sampai ke anak cucu, membuat mereka semakin kuat dalam iman di hari tua, menjalani hari-hari itu, menikmati kasih setia Tuhan melalui pendampingan dari anak cucu kaum keluarga yang merawat mereka. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur dengan saudara-saudara kekasih kami yang boleh menyisihkan berkat Tuhan yang mereka terima untuk menopang pekerjaan pelayanan dan pembangunan di jemaat Tuhan di sini. Berkatilah mereka ya Tuhan, kiranya persembahan mereka berkenan dalam pemandangan Tuhan dan dipakai sesuai peruntukannya. Berkat Tuhan pun akan terus mengalir dalam perjalanan dan perjuangan hidup selanjutnya. Ya Allah, Bapa di surga Tuhan kami topang di dalam doa keluarga Tagoe Movemba, keluarga Porerato Sigi yang sementara berduka cita. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang mampu menolong mereka menyusuri lembah duka cita ini. Bahkan hanya kuasa dan penghiburan-Mu pun yang pada saatnya akan mengangkat mereka dari lembah duka cita, membuat mereka dapat lagi menjalani hidup selanjutnya, menghadapi masa depan dengan penuh pengharapan. Dalam tangan kuasa-Mu kami pertaruhkan hari-hari hidup mereka selanjutnya. Tuhan menopang, menguatkan, dan menghibur semua rumpun keluarga. Kami semua yang beribadah saat ini
bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa dalam hidup kami secara khusus seminggu yang telah kami jalani, kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, menikmati keselamatan, menikmati kekuatan, kesehatan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu. Dan kami siap melanjutkan lagi kehidupan ini, rencana-rencana tugas pekerjaan pada minggu di depan ini. Kami terus memohon hikmat dari Tuhan, memohon kekuatan, kesehatan, dan perlindungan Tuhan, supaya kami dapat melanjutkan lagi semuanya itu dengan baik. Dan kami yakin dan percaya segala jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berkat Tuhan pasti akan terus mengalir, menjawab setiap jerih lelah kami. Ya Allah Bapa di surga, Engkau tahu setiap persoalan pergumulan hidup kami yang sering kali membuat kami merasa khawatir bahkan putus asa. Tolonglah kami Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk melihat dan mengimani bahwa tidak ada yang mustahil di dalam dan bersama Tuhan, sehingga kami tetap kuat menghadapi berbagai persoalan pergumulan dalam hidup ini. Kami berdoa mendoakan anak cucu kami dalam pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, dalam perjuangan mereka mencari pekerjaan, bahkan dalam perjuangan mereka di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Berkati semua anak-anak kekasih kami Tuhan, hidup masa depan mereka kami pertaruhkan dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Kami doakan pemerintah kami, beri mereka hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengatur kehidupan bersama dengan baik, sehingga dalam kehidupan bersama kami menikmati kedamaian, ketenangan, keadilan, kebenaran. Bahkan di tengah-tengah pandemi virus corona yang belum berakhir ini, kami tetap berdoa, memohon kuasa Tuhan bekerja sampai pada saatnya virus ini berlalu dari kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, berkati persiapan-persiapan jemaat-Mu yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan Pekan Paskah. Kiranya persiapan-persiapan ini diberkati Tuhan, dan pada saatnya Pekan Paskah itu boleh terlaksana sebagai tanda sukacita kami, tanda syukur kami atas kemenangan Kristus, yang berarti juga kemenangan dan keselamatan bagi kami yang percaya. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Sambut sempurnakanlah doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, dijemput kita berdiri dan mari kita puji Tuhan, menyanyikan PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk. Disampaikan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah-rumah, puji Tuhan, kita boleh beribadah di Minggu Sengsara yang ke-6 ini. Biarlah kita tetap kuat dalam iman pengharapan, menjalani hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Kami semua yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan di hari Minggu ini, secara khusus bersama kelompok pelayanan 3 Jemaat Maranatha, mengucapkan kepada kita sekalian, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang masih beribadah di semuanya pakai sedikit. Ya. Sampai di belakangnya ini rok batik. Ya. 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 saudara-saudara jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah masing-masing, boleh begini?
harapan istri dan anak-anak di hari ulang tahun yang ke-52 ini yang sudah bisa dibilang sotua saya. Kami berharap jemaat Tuhan mendoakan Pak Pendeta supaya tetap diberi sehat dan kuat, diberi hikmat yang daripada Tuhan, sabar dan rendah hati, serta bijaksana untuk mengatur pelayanan, sehingga pelayanan jemaat Maranatha dari kelompok pelayanan 1 sampai 9 diberkati oleh Tuhan. Ini ungkapan dari kami semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih kelompok pelayanan 3 boleh memberi perhatian dan tanda kasih di hari ulang tahun Pak Pendeta hari ini. Tuhan balas berkat. Selanjutnya dari teman sekerja Ibu Pendeta Grace Latulola, silakan. Ya, Dirgahayu senior saya, rekan sekerja dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Maranatha Kaua, usia 52 tahun, pasti menjadi kebanggaan karena sudah melewati setengah abad dalam harapan dan doa yang terbaik dalam segala hal. Sehat, sukacita, bahagia. Selanjutnya kita dengarkan dari yang berhari ulang tahun buat torang semua. Silakan. Ya, tidak ada kata-kata yang lebih pantas saya ucapkan kepada semua teman-teman yang terus mendukung dan menopang pelayanan di Jemaat Maranatha selain ungkapan terima kasih, dan Tuhan akan tetap memberkati kita semua. Amin. Ya, barangkali kita sama-sama lagi untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun buat Bapak Pendeta yang ke-52 tahun. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita atur lagi. Mantap.